Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fania Utami Subiakto selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan 1. Untuk pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Bagas Wisnu Raharjo dengan NIM 4142101014, jurusan Teknik Elektro. Ingin mempresentasikan sedikitnya tentang PowerPoint usaha bisnis kami. Dari bagian kiri itu adalah contoh bisnis kami, dan ini adalah logo dari bisnis kami, dan ini slogannya, dan ini namanya. Lanjut, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi di slide ini kita akan membahas isu yang diangkat menurut kebutuhan pasar. Jadi yang pertama ada terjangkaunya harga bahan pasar, majunya dunia kuliner, dan kebutuhan selera masyarakat. Contoh kasus atau cerita. Nah, es krim ini kan bisa meningkatkan mood. Nah, kami ingin hadirkan es krim water-based ice, karena selama ini belum ada water-based ice dengan potongan buah segar yang diproduksi dengan skala pabrik. Tentunya dengan tekstur yang sangat lembut, ujar Mustafa Sa'di selaku brand manager Campina saat peluncuran es krim summer brand Frozen Berry di Snow Bay, Jakarta beberapa waktu lalu. Nah, lalu ada solusi yang sudah ada. Untuk solusi yang pertama ada harga produk yang kompetitif. Untuk solusi yang kedua ada memberikan pelayanan yang terbaik dan membuat produk dagang dengan bahan segar. Oke, next. Di sini ada solusi yang ditawarkan produk atau jasa. Nah, solusinya adalah mendukung industri dalam negeri dalam bidang buah-buahan untuk berkembang lebih maju lagi. Yang kedua, solusinya mudah didapati dan beragam rasa dan bentuknya yang menarik sehingga cocok untuk anak-anak. Nah, lalu ada value proposition yang unik. Karena bahan dengan kualitas terbaik membuat produk sangat sehat dan untuk tubuh. Kemudian ada harga yang sangat kompetitif. Nah, di bagian kanan ada salah satu contoh gambar produk kami. Oke, next. Dan ini ada input. Inputnya yang pertama adalah semakin banyak konsumen yang mendukung industri dalam negeri. Kedua, memenuhi selera masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dalam membuat produk, khususnya di bidang kuliner lokal. Proses. Nah, dalam proses ini ada pendestrian melalui mulut ke mulut. Lalu desain yang dibuat menarik dan proses pengemasan yang dijamin higienis. Kemudian ada output. Outputnya adalah masyarakat diharap dapat lebih menggunakan produk dalam negeri. Kemudian ada produk dapat berperang harga dan mendukung perindustrian dalam negeri. Kemudian ada yang namanya outcome. Nah, outcome yang pertama itu ada produk yang terjamin, produk sehat, dan lebih efisien. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah tabel customer. Nah, ini di tabel ini terdapat target dalam bisnis usaha kami. Nah, target yang paling tinggi jelas anak-anak, karena anak-anak itu masih sangat menyenangi jenis makanan yang beraneka ragam dan warna yang terlihat menarik gitu. Kemudian yang kedua ada remaja dan terakhir dewasa. Oke, kita lanjut ke ke slide berikutnya. Nah, di sini ada kompetisi dan posisi pesaing. Di sini terlihat ada produk kami dan pesaing langsungnya ya. Kayak contohnya Zara Baking Ice Cream Jelly dan toko es krim gentong online yang dijual secara online.
Kemudian ada yang namanya pesaing tidak langsung. Nah, berikut adalah contohnya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya menjelaskan singkat saja tentang sumber pendapatan. Sumber pendapatan tahun pertama sekitar 1.800.000, tahun kedua 1.980.000, tahun ketiga ada 2.160.000, dan tahun keempat 2.160.000, tetap sama. Dan tahun kelima adalah 2.340.000. Jika ditotal dari tahun pertama sampai tahun kelima, usaha kami mendapat total pendapatan sekitar Rp10.440.000. Oke, lanjut. Di sini ada kebutuhan dan alokasi dana. Saya ingin menjelaskan secara singkat tentang jumlah kas yang dikeluarkan setiap produksi. Jadi harga uang 420.000 ini dikeluarkan dengan jangka sekali produksi. Jadi setiap produksi 420 gitu. Itu sudah termasuk peralatan dan semuanya. Dan kemudian ada runway. Runway ini dalam beberapa bulan pendanaan tersebut akan habis. Nah, runway-nya adalah setiap sekali produksi. Jadi dengan modal segitu, runway-nya hanya sekali produksi. Hanya dihitung sekali produksi maksudnya. Kemudian ada target yang ingin dicapai dalam 2 tahun ke depan. Nah, dalam 2 tahun ke depan, usaha kami itu memiliki target, yaitu memiliki pabrik atau rumah produksi di bulan Januari 2023 dan grand launching produk pertama pada Agustus 2023. Kemudian ada promosi di bulan November 2023 dan produk terjual 100 pieces di bulan Desember 2023. Nah, kemudian target di tahun depan, yaitu tahun 2024, yaitu memiliki tempat di hati para konsumen di bulan Januari. Artinya produk kami sudah memiliki tempat di hati para customer kami. Kemudian di bulan Juli 2024, kami mempunyai pabrik, ya dalam arti bukan rumah produksi lagi, melainkan sebuah pabrik. Nah, kemudian di tahun depannya lagi, yaitu Januari 2025 tepatnya, kami memproduksi es jelly lebih dari 1.000 per pekan. Maksudnya target kami itu pada bulan Januari, usaha kami sudah bisa memproduksi lebih dari 1.000 produk per pekan. Dan target akhir kami tepat di bulan Desember 2025. Target kami adalah diundang di media massa dalam acara kisah inspiratif. Nah, lanjut ke slide berikutnya, ada yang namanya strategi. Untuk strategi pemasaran dan strategi segalanya di usaha kami, ada yang namanya fase 1. Ini dari bulan 1 ke bulan 6 itu fase 1. Nah, di fase 1 kami ada yang namanya soft launching, membuka toko di rumah, dan memiliki tim berjumlah 2 orang. 2 orang ini saya rasa sudah cukup untuk membangun bisnis sederhana seperti ini. Nah, di fase kedua, yaitu di bulan 7 dan bulan 12, strategi kami mengadakan grand launching, kemudian meluncurkan varian produk baru, entah itu dalam segi rasa atau segi bentuk. Dan yang terakhir, di fase kedua kami memiliki strategi, yaitu membuka layanan pesan antar. Kemudian di fase ketiga, dari bulan 13 dan sampai bulan 18, kami akan melakukan strategi, yaitu melakukan perencanaan stok barang. Maksudnya stok-stok barang mentahnya. Kemudian ada manajemen usaha supaya lebih efisien dan mencapai target. Kemudian strategi yang terakhir dari fase 3, kami akan membangun perencanaan jangka panjang. Nah, dari fase ketiga kita masuk ke fase 4.
yaitu antara bulan 19 sampai bulan 24. Strategi yang pertama adalah kami akan membangun untuk go publish. Kami akan membangun toko untuk go publish. Kemudian menambah inovasi. Menambah inovasi ini sangat penting tentunya dalam membangun bisnis. Kemudian dari fase keempat kita masuk ke fase 5. Itu antara tahun ketiga sampai tahun kelima. Yang pertama, strategi kami adalah mulai mengupdate produk. Strategi kedua, kami melakukan perencanaan waralaba. Dan yang terakhir, kami melakukan beberapa endorse ke orang-orang yang mungkin bisa dibilang terkenal. Kemudian strategi dari fase ke-6, yaitu fase ke-6 ini setelah tahun kelima dan ke atasnya, maksudnya tahun kelima ke atas gitu, kami merencanakan strategi yaitu membuka cabang di daerah Jabodetabek. Oke, dari strategi kita masuk ke proyeksi keuangan. Ini sekilas saja ya, ini adalah data dari proyeksi keuangan produk usaha kami. Nah, di slide terakhir, di sini tertera nama saya sebagai CEO dan Chief Financial Officer. Di sini tertera nomor telepon dan alamat email saya. Dan yang terakhir, di sini ada akun media sosial dari produk saya, yaitu thefruit.pops. Itu ada di Instagram. Oke, sekian penjelasan tentang usaha produk kami, yaitu Fruit Pops. Mungkin ada banyak kekurangan kata maupun ketikan saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Untuk akhir kalimat saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.